Pada video sebelumnya kita sudah melakukan persiapan. Nah, pada video kali ini kita akan membuat navigasi atau navbar pada halaman HTML kita. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan desainnya dulu. Di sini bisa kita lihat ya, navbarnya seperti ini ya. Hanya tampilan navbar sederhana, cuman dia transparan, sedikit transparan, sehingga background yang ada di belakangnya itu terlihat. Nah, kembali ke halaman VS Code kita akan membuat bagian navbarnya di sini. Nah, untuk itu karena kita menggunakan Bootstrap, kita tinggal cari saja di sini nav. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh dari navbar ataupun navigasi yang disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca di dokumentasi dari Bootstrap. Untuk yang kali ini kita akan menggunakan navbar yang ini boleh ya. Jadi kita copy aja, klik copy to clipboard seperti ini, kemudian kita paste di sini. Oke, Ctrl S. Selanjutnya klik kanan, bisa open with live server. Nah, sudah muncul. Nah, inilah yang akan kita modifikasi. Oke, kita kembali ke desainnya. Kalau dilihat di desainnya sendiri di sini ada beberapa hal yang harus kita rubah ya. Ada beberapa hal yang harus kita rubah. Yang pertama, kita akan menambahkan margin ya di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri. Ya, di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kirinya. Supaya dia sedikit ke tengah. Untuk MS ini atau margin start ya, margin startnya ini berarti sebelah kiri dikasih sebesar 5 ya, ini merupakan spacing dari Bootstrap sendiri. ME ini adalah margin N atau margin yang sebelah kanan, ini kita kasih 5 juga. Ctrl S. Sekarang kita lihat lagi ya, sudah masuk ke dalam. Nah, untuk margin N nya sendiri belum nampak karena ini masih terlalu jaraknya belum ke kanannya ini untuk home, feature, pricing, dan disable nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini home, menunya adalah home, work, service, and our customer, dan kontak. Dan ini posisinya ada di sebelah kanan. Oke, baik, sekarang kita geser dia ke sebelah kanan dengan cara di bagian UL nya ya, di bagian UL ini kita bisa tambahkan MS auto. Ctrl S. Lihat ya, sudah ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita rubah dulu ya, home, work, service, our customer, contact. Kita rubah home, work, services, our customer, satu lagi adalah kontak. Nah, kita copy aja. Cara kopinya
Bisa tekan Shift Alt tanda panah ke bawah. Kemudian kita kasih kontak. Oke. Kemudian untuk link aktifnya ini silahkan dihapus. Selanjutnya disable ini kita hapus juga. Supaya dua-dua sekaligus terhapus, tekan Ctrl D keyboard, Ctrl D dan hapus secara bersamaan. Ctrl D berfungsi untuk menseleksi teks yang sama ya. Oke, Ctrl S, kita lihat kembali. Oke, sudah ya. Homework, service, our customer, dan kontak. Oke, selanjutnya kita akan merubah warnanya. Kita rubah warnanya. Nah, untuk merubah warnanya kita harus modifikasi dari CSS yang di sini. Oke, jadi kita buka CSS-nya di sini supaya lebih mudah. Ini akan saya buat tampilannya menjadi dua seperti ini. Untuk bagian Explorer-nya akan saya sembunyikan. Jadi tampilan kerja saya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita hapus dulu ini BG Light-nya. Kita lihat perubahannya, Ctrl S. Ya, jadi tidak ada lagi di sini. Ya. Kemudian selanjutnya akan kita ubah dulu. Yang pertama adalah posisi teksnya ini kan ada di bagian ini ya, di kelas Navlink. Jadi kelas Navlink ini akan kita rubah sedikit. Karena dia adalah kelas, maka menggunakan titik Navlink. Kemudian warna teksnya nanti akan berubah menjadi putih. Kemudian ketika dia di sorot menggunakan kursor, maka dia berubah menjadi warna oranye. Oke, kita lihat ya. Terus ini kenapa nggak nampak? Karena teksnya tadi sudah berwarna putih. Sekarang coba saya kasih sedikit penambahan di sini ya. Text shadow-nya kita kasih seperti ini. Ada alfanya, RGBA 0,0,0,1. Ada yang salah, lebih yang titik 2. Ctrl S. Ya. Jadi sudah kelihatan ya. Oke. Selanjutnya kita akan rubah bagian navbar ini juga. Jadi tadi caranya sama, cuman karena navbar ini kelasnya adalah navbar brand ya, maka kita harus rubah untuk navbar brandnya. Navbar brand, warnanya putih. Kemudian kasih text shadow sebesar 2 pixel, kemudian posisi X nya 2 pixel, kemudian sedikit ke bawah atau posisi Y nya 3 pixel, warnanya RGBA, red, green, blue. Upline-nya itu kita kasih warna hitam saja 0,0,0, tapi alfanya kita kasih 1 biar jelas.
Nanti kalau kurang suka dengan alpha 1, kalian bisa kurangi nilai alfanya itu jadi 0,5 misalnya. Misal contoh. Ctrl S, kita lihat bedanya. Ya. Jadi bisa seperti ini. Ada bayangannya. Atau kayaknya lebih bagus kalau bayangannya ini cuman alfanya kita turunin jadi setengahnya ya, atau 0,5. Oke, ini kita turunin juga 0,5, 0,5 ya. Kemudian sekalian kita perbaiki untuk navbar brand hovernya. Warnanya jadi oke. Oke, selanjutnya kita akan ubah yang untuk kontaknya ini menjadi tampilan button ya. Oke, coba kita tes seperti ini dulu ya. Ini kita navlinknya kita hapus untuk kontak, kita kasih btn, kemudian btn primary. Nah, sudah ya. Jadi kenapa kita gunakan btn primary? Jadi di Bootstrap sendiri ya, di Bootstrap sendiri itu sudah tersedia untuk buttonnya. Kalian bisa cek di sini. Button tags. Nah, button tags sudah ya seperti ini. Jadi di Bootstrap sendiri sudah disediakan untuk buttonnya itu. Nah, coba kita kasih buttonnya itu kecil ya, btn sm. Perubahan btn sm. Oke. Nah, selanjutnya kita akan turunkan sedikit ini ya. Kita akan turunkan, kita kasih, coba kita kasih margin 1. Oke, biar lebih sejajar ya. Nah, selanjutnya kita akan buat buttonnya ini seperti ini ya. Kita akan buat buttonnya seperti yang ada di desain. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke CSS kita. Nah, di sini yang kita akan rubah itu adalah si kelas btn primary-nya. Nah, yang pertama kita kasih dia background color-nya dulu ya. Kemudian kita buat sedikit melengkung dengan border radius sebesar 20 pixel. Ini coba dulu 20 pixel. Kemudian kita lihat hasilnya dulu ya. Oke. Kemudian kita kasih sedikit bayangan box shadow. Tipis saja 5 pixel, arah 5 pixel, 3 pixel. Warnanya PBA, bukan warna hitam tapi warna oranye ya tadi. Warnanya itu 255,92,0, alfanya itu 0,5.
Nah, untuk border colornya tadi masih biru, border colornya kita ganti jadi warna Ctrl S. Nah, sudah ya. Nah, di hovernya masih berubah jadi warna biru. Nah, kita maunya berubah dia menjadi warna putih. Backgroundnya berubah jadi warna putih, teksnya berubah jadi warna oranye. Ya, ketika disorot artinya berarti ketika di hover ya. Hover, background colornya berubah jadi warna putih, kemudian warna teksnya berubah jadi warna oranye. Kita lihat. Oke, masih ada bordernya, kita rubah border colornya ikut juga warna putih. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ini ada jarak antara tombol kontak dengan tombol our customer ini terlalu dekat. Nah, sekarang coba kita kasih di sininya aja. Di sini nav itemnya ini atau di kelasnya ini juga bisa saya rasa. Kita kasih padding sebelah kirinya itu sebesar 2. Coba dulu. Atau ini marginnya ya. Margin seperti ini. Margin sebelah kiri. Oke ya, marginnya ya. Oke, cukup margin sebelah kiri kasih sebesar 2. Oke, sudah. Ini sementara untuk bagian navbar ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat mencoba.